Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Diana Erinawati pada KD yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup bagian 2. Tahukah kalian bahwa di lingkungan sekitar kita ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Tempat hidupnya bisa di mana-mana, misalnya di tanah, di air, di sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Contohnya apa saja kelompok makhluk hidup yang sangat kecil itu? Contoh yang paling mudah adalah virus corona yang sekarang saat ini menjadi pandemi di seluruh dunia. Tapi bisa juga virus dan bakteri yang sangat kecil ukurannya bisa kita amati menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Ini adalah gambar dari mikroskop. Mari kita pelajari bersama bagian-bagian mikroskop. Yang paling atas ada yang disebut lensa okuler, kemudian tabung, kemudian ada sekrup pengarah kasar, di bawahnya ada sekrup pengarah halus, kemudian ada pegangan, pegangan sediaan, kondensor, diafragma, sendi inklinasi, cermin, dan juga kaki. Tak lupa juga ada lensa objektif. Ini bagaimana cara menggunakannya? Mari kita pelajari bersama. Langkah-langkah menggunakan mikroskop yang pertama adalah mengambil mikroskop dari kotak penyimpanan. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Langkah yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Ketiga adalah pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya akan tampak terang berbentuk bulat atau yang disebut dengan lapang pandang seperti yang kalian lihat pada gambar. Langkah yang keempat, siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di atas meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat berada di tengah lubang meja preparat, kemudian jepitlah dengan menggunakan penjepit objek. 5. Mengatur fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar makrometer, yaitu bagian yang atas, ataupun memutar mikrometer, yaitu bagian di bawahnya. Kemudian langkah yang keenam, setelah preparat terlihat untuk memperoleh perbesaran kuat, maka gantilah lensa objektif dengan ukuran 10 kali atau 40 kali atau bahkan 100 kali dengan cara memutar revolver hingga berbunyi klik. Kemudian yang berikutnya adalah makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom menurut Whittaker, yaitu yang pertama ada Monera, yang kedua Protozoa, yang ketiga Animalia, yang keempat Mycota, dan yang kelima Plantae. Pertama adalah Monera. Anggotanya terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Contohnya adalah bakteri. Kingdom Protista, anggotanya terdiri dari makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada yang menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Ada juga yang menyerupai hewan. Ada juga yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Contohnya adalah di sini Paramecium. Kemudian ada Euglena. Kingdom yang ketiga adalah fungi, atau kita biasa menyebut dengan nama jamur. Fungi atau jamur adalah makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan bersifat heterotrof. Artinya, mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Dengan ciri-ciri yaitu mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak memiliki klorofil,
tidak memiliki kemampuan untuk berpindah tempat. Contohnya adalah jamur tiram, kemudian jamur yang hidup pada kayu. Yang keempat yaitu plantae atau disebut dengan tumbuhan. Merupakan organisme multiseluler. Ini bersel banyak dan eukariotik, memiliki membran sel. Dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, berkembang biak secara seksual dan aseksual, dan tidak dapat berpindah tempat. Contohnya banyak sekali di sekitar kalian ya, bermacam-macam tanaman bunga, bermacam-macam pohon-pohon yang ada di lingkungan sekitar kita. Plantae ini dibagi menjadi 3, yaitu lumut atau bryophyta, paku atau pteridophyta, dan tumbuhan biji atau spermatophyta. Lumut atau bryophyta di sini memiliki ciri hidup di tempat lembab atau basah. Tubuh berukuran 0,5 cm sampai 15 cm. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan dari gametofit, kemudian sporofit. Maka yang disebut dengan metagenesis. Tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan paku atau pteridophyta. Memiliki ciri daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis. Daun yang mengandung spora disebut sporofil yang merupakan daun subur. Daun yang tidak mengandung spora disebut dengan daun tropofil yang merupakan daun steril. Ciri khas tumbuhan paku yang lain adalah ujung daun tumbuhan ketika masih muda menggulung. Cara berkembang biaknya dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Tumbuhan yang ketiga adalah tumbuhan biji yang disebut dengan spermatophyta. Spermatophyta dibagi menjadi 2, yaitu angiospermae dan gymnospermae. Angiospermae dibagi lagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Apakah ada perbedaan ciri antara angiospermae dan gymnospermae? Marilah kita lihat bersama. Tanaman gymnospermae, alat reproduksinya berupa strobilus, dan angiospermae berupa bunga. Kemudian pembuahan pada gymnospermae tunggal, pembuahan pada angiospermae ganda. Bentuk daun pada gymnospermae kaku dan sempit, bentuk daun pada angiospermae bervariasi. Kemudian pada ovarium pada gymnospermae tidak memiliki, sedangkan angiospermae memiliki. Kemudian biji pada gymnospermae tidak ditutupi. Kemudian angiospermae biji ditutupi oleh daun buah. Batangnya untuk gymnospermae berkambium, sedangkan angiospermae ada yang berkambium dan ada yang tidak. Yang tidak berkambium disebut dengan monokotil, yang berkambium disebut dengan dikotil. Akar pada gymnospermae ini adalah akar tunggang. Kalau pada angiospermae, akar monokotil itu serabut, kemudian akar dikotil itu tunggang. Jadi kesimpulannya gymnospermae yang biasa kita sebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan angiospermae disebut tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil memiliki 1 keping biji, maka disebut mono. Sedangkan dikotil memiliki 2 keping biji. Di itu 2, memiliki 2 keping biji. Kemudian tulang daun sejajar atau melengkung pada tumbuhan monokotil. Kemudian berkas pengangkut tersebar. Bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Kemudian sistem akarnya serabut. Bagaimana dengan tumbuhan yang dikotil? Tulang daun menyirip atau menjari. Berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya.
Kemudian sistem akarnya adalah tunggang. Contoh dari tumbuhan monokotil adalah tumbuhan padi. Kemudian contoh dari tumbuhan dikotil adalah tumbuhan atau pohon mangga, kemudian pohon rambutan, dan masih banyak pohon lagi yang lain. Lanjutkan pada kingdom yang terakhir, yaitu kingdom Animalia atau disebut dengan hewan. Hewan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu avertebrata dan vertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya di sini ada beberapa kelompok. Ya, yang pertama ada Porifera, hewan yang berpori. Contohnya Euspongia. Kemudian Colenterata, hewan yang berongga. Contohnya Hydra. Kemudian Platyhelminthes. Ini adalah cacing pipih. Nemathelminthes. Kemudian Annelida. Ini contohnya adalah cacing tanah. Kemudian Mollusca, hewan lunak. Contohnya bekicot. Arthropoda. Ini contohnya kepiting. Kemudian Echinodermata, hewan yang berkulit duri. Kelompok hewan yang kedua disebut dengan hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama Pisces, contohnya ikan. Yang kedua amfibia, di sini contohnya adalah katak. Yang ketiga reptilia, contohnya ular. Kemudian aves, ini contohnya burung. Dan yang terakhir adalah mamalia, contohnya di sini adalah kucing. Menutup perjumpaan kita, nanti silakan kalian mengerjakan uji kompetensi halaman 89 nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulis kalian. Kirimkan pada link yang akan dibagikan oleh Bu Guru. Dan jangan lupa minggu depan kalian akan melaksanakan penilaian harian yang kedua. Ya, tetap semangat, persiapkan dari rumah. Patuhi prokes, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.